warahmatullah. Ya Ustaz, kalau tadi wahuwal ladzi anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna dari domir huwa kemudian berubah menjadi domir nahnu ya Ustaz tadi. Ya. Saya sampaikan bahwa ini kalau tidak belajar iltifat ya Ustadz, ini mungkin atau dalam bahasa Indonesia bahwa huwa di situ adalah orang ketiga ya Ustadz ya. Pastinya orang ketiga. Kecuali nah ini kalau berbeda banget antara bahasa Indonesia dan bahasa Al-Quran di sini. Karena huwa tadi, kalau pengertian saya adalah ada yang menceritakan gitu, jadi orang ketiga. Tuh, yang pertama. Yang kedua, apakah setiap kata huwa yang dimulai di sini nih, huwa ini fa'il ya Ustadz? Atau nanya juga nahnunya itu? Apa ya Ustadz kedudukannya? Huwa di sini mubtada. Mubtada ya. Baik. Nah, kemudian apakah di setiap ayat yang dimulai dengan kata huwa di situ itu bahwa yang berbicara atau berfirman itu langsung Allah ya Ustadz. Misalnya ini saya nggak sengaja nih nemu di surat Al-Mulk ya ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu dan seterusnya ila akhir. Kata huwa di sini apakah sama ya Ustadz? Di situ bukan Rasul yang menceritakan, tetapi Allah sendiri yang berfirman. Begitu Kak Ustadz? Ya, demikian. Oh, baik. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan huwa melihat seterusnya itu berarti di situ mubtada ya? Iya. Baik. Jadi kalau itu kan kata benda kan? Iya. Kalau diawali dengan kata benda berarti itu mubtada itu. Misalnya alhamdu itu mubtada itu karena kata benda. Ya, Bu. Nah, kemudian fa'akhrajna nanya itu karena no itu domir ya. Iya. Jelas itu. Dan kedudukannya sebagai fa'il begitu Pak. Iya, persis. Baik Ustadz, itu aja agak ragu tadi. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jadi memang begitu ya sastranya itu, sastra Arab. Ya, yang kemudian Al-Qur'an jaga itu. Maksudnya jaga, kalau tidak ada Al-Quran, bahasa Arab sudah punah. Kalau tidak ada Al-Quran. Atau tetap ada tapi berantakan. Rusak. Tapi dengan turunnya Al-Quran ini, bahasa Arab terjaga. Bahasa Arab terjaga. Kapan A, kapan U, kapan I, terjaga. Kalau enggak mau rusak. Al-Quran ini menjaga. Tuh, maka Allah katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami dengan kebesaran kami turunkan Al-Qur'an yang sangat agung ini dengan bahasa Arab agar kalian memahami dengan baik. Kata-kata aqala. Bahasanya mudah diserap, mudah dipahami dan ya, bukan sekedar mudah dipahami begitu, ya. Nilai-nilai sastranya itu sangat jelas. Disiplin penggunaan kata, disiplin menggunakan iltifat atau sekarang yang jadi bahasan saya ihtibak itu ya sangat disiplin sekali. Sangat kuat sekali. Selama ini begini Ustaz, maaf ini saya potong. Jadi selama ini kalau saya menerjemahkan itu, dialah itu bayangan saya yang bercerita atau itu yang mengatakan itu adalah orang pertama berbicara dengan orang kedua, kemudian menunjuk orang ketiga. Itu pengertian saya. Ternyata di sini benar-benar saya kaget tadi wahuwallazi
Pak akhrajna, kok ya bisa ya dari sini kemudian iya betul Ustadz, ini saya kaget sehingga saya mencari-cari apa ya huwa apa, nah ketemulah saya di Al-Mulk tadi, pikiran saya itu aja. Iya. Iya. Jadi oh ternyata huwa itu tidak selalu menjadi orang ketiga kalau dalam bahasa Arab. Iya. Tapi Jadi, ternyata di sini adalah yang berbicara gitu ya. ya, jadi artinya itu Allah sedang mengajari Nabi Muhammad SAW untuk berbicara kepada manusia, untuk menyampaikan ayat ini, wahwa, dan dialah yang begitu. Ya, terus ketika lalu kamilah, pasti kan bukan Nabi Muhammad kan kami itu. Ya pasti. Itu udah jelas, akhrajna itu udah jelas Ustaz, tapi wahwanya itu yang agak jadi bingung. ada dua fungsi itu. Ya, dua fungsi. Yang pertama, Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menyampaikan ini, wahwa dan dialah, bukan Nabi Muhammad. Ya, ada dua fungsi. Ya, satu supaya Nabi Muhammad menyampaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika fa akhrajna, ya, untuk memberikan pelajaran bahwa itu sangat dahsyat sekali. Jadi macam-macam tekanannya itu. Dan itu sangat terasa sekali orang yang mempelajari sastra. Bobot nilai dari susunan itu ya, susunan kata itu. Iya. Jadi ingat saya dengan kul huwallahu ahad itu ya. Macam itu katakanlah hai Muhammad. Tuh. Bedanya kalau kul katakanlah itu Nabi Muhammad itu ditekan oleh Allah untuk jangan malu mengatakan itu. Karena itu yang hak. Bayangin aja semua orang musyrik. Jangan takut, katakan itu. Karena itu yang benar. Jangan hanyut oleh orang yang banyak. Yang keyakinannya mendominasi Mekah saat itu. Jadi untuk semacam Rasul diperintahkan untuk memproklamirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengatakan qul. Katakan. Gitu. Samanya dengan qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Satu dorongan, satu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu perintah yang berat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar itu dinyatakan, dikatakan di depan mereka tanpa malu dan jangan disembunyikan. Ya. Kalau pada surat Al-Ikhlas memang jelas Ustadz itu sepertinya memang mengajarkan ya, tapi pada surat Al-An'am dan lain-lain tadi kayaknya memang kalau nggak belajar pancu nggak jelas, nggak bisa itu dikatakan bahwa itu pasti orang ketiga dianggapnya. Kalau ini kan karena didahului dengan kul ya, udah jelas itu ajaran gitu loh, Allah mengajarkan. Nah sekarang saya tahu nih setiap kali ada wa berarti itu Allah mengajarkan kepada Muhammad mungkin itu, dan yang berbicara adalah Allah. Baik Ustadz, syukron.